Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semuanya sehat ya? Hari ini hadir semua? Ada yang hadir? Oh ya udah, mudah-mudahan yang hadir, dia nggak hadir besok bisa berangkat ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silakan, Mas, dipimpin berdoa. Ya, anak-anak, pada hari ini Pak Guru akan membawakan sebuah pembelajaran tentang seorang manusia yang hebat. Coba anak-anak tebak, ya, nanti ditebak ya, siapa yang tahu, berarti anak hebat itu. Baik, dia adalah seorang laki-laki. Oke, laki-laki ya. Dia adalah manusia pilihan Allah. Dia dijadikan oleh Allah sebagai kekasih Allah atau khalilullah. Beliau punya anak, anaknya banyak sekali yang jadi nabi. Ya, beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Beliau dibakar oleh Raja Namrud, tapi nggak hangus. Siapakah dia? Bagus, pintar. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim ya. Tapi sebelum kita belajar, Pak Guru akan bacakan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, ya, setelah belajar, anak-anak semuanya harus bisa membenarkan kisah Nabi Ibrahim. Yang kedua, anak-anak bisa menampilkan keteladanan dari sikap yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga, anak-anak mencari nanti dari kisah Nabi Ibrahim apa sih sifat-sifat yang baik dari Nabi Ibrahim, nanti kamu cari ya. Yang keempat, kamu contohkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan yang kelima, terakhir ini yang paling penting, kamu nanti bisa menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim. Maju di depan bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik anak-anak, sebelum kita mengikuti pembelajaran, kita tepuk-tepuk terlebih dahulu ya. Tepuk anak soleh, bisa ya? Ya, yuk bareng-bareng tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, Islam. Yes. Oke anak-anak, mari ya kita buka buku kita, buku paket kita halaman 158. Yuk dibuka. Sudah semuanya? Ya, kita akan belajar bersama setelah kemarin kita mempelajari tentang pelajarannya apa, tentang apa? Zikir dan sholat. Sekarang kita belajar tentang kisah Nabi Ibrahim. Baik, silakan anak-anak dilihat bukunya. Halaman 158. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Baik anak-anak, setelah kamu membaca kisah Nabi Ibrahim, Pak Guru ada beberapa pertanyaan ya. Coba kamu jawab pertanyaan yang Pak Guru berikan. Yang pertama, Nabi Ibrahim tadi lahir di negara apa? Bagus. Nabi Ibrahim itu hidup pada zaman raja yang zalim. Siapa namanya? Namrud. Pintar. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim keluar dari rumah dan dilihat di luar orang-orang sedang
berhala. Oh, berhala yang buat bapak saya, ya kan? Berhalanya dibuat oleh bapaknya. Kemudian setelah dibuat dijual. Setelah dijual disembah. Hai batu, berikan aku uang. Kira-kira mau ngasih nggak patungnya? Nabi Ibrahim juga berpikir, oh cerdas Nabi Ibrahim. Ini patung nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Ya kan? Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, siapa sih sebenarnya Tuhan saya? Siapa sih sebenarnya Tuhan saya? Belum tahu bahwa Allah itu Tuhannya. Kemudian di waktu malam hari Nabi Ibrahim duduk termenung, lihat ke atas, ada bintang. Ih, bintangnya indah. Itu Tuhan saya. Tapi ternyata setelah itu bintangnya hilang. Kemudian di dalam hati bilang, masa Tuhan hilang? Aku gak suka sama yang hilang. Berikutnya Nabi Ibrahim melihat lagi hari berikutnya. Ada bulan. Bulannya indah. Pasti itu Tuhan saya. Tapi ketika pagi hari bulannya hilang apa enggak? Hilang. Ya, hilang Tuhannya. Berarti dia bukan Tuhan saya. Kemudian di pagi hari yang indah, Nabi Ibrahim duduk melihat ada sinar matahari keluar. Matahari begitu cerah menyinari bumi. Kemudian Nabi Ibrahim apa yang dikatakan? Itu dia Tuhan saya. Dia paling besar. Ya, kamu percaya nggak itu Tuhan kamu? Bukan, ya. Tapi setelah sore, mataharinya masih ada nggak? Hilang. Ya, matahari juga hilang. Berarti itu bukan Tuhan saya. Akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Tuhan yang pantas untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, bukankah patung-patung itu tidak bisa memberikan kekuatan, tidak bisa memberikan apa-apa? Kenapa engkau terus menyembahnya? Kata bapaknya, gimana? Hei Ibrahim, ini adalah Tuhan kita, ini adalah Tuhan nenek moyang kita, maka kita juga harus menyembah kepadanya. Rukuni berdoa wassalaman nenek Ibrahim. Hei api dingin kamu, selamat Ibrahim. Maka apinya dingin. Setelah apinya habis, Nabi Ibrahim jalan. Halo, kaget orang-orang. Ya Nabi Ibrahim, apa Raja Nabi kaget? Hah? Tidak, ya. Semua kaget, kok masih hidup? Ya. Setelah itu banyak orang yang mau mengikuti Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, Pak Guru ada tugas buat kamu setelah ini. Pak Guru akan bagi kamu menjadi 3 kelompok. Ya. Perempuan jadi 1 kelompok, laki-laki jadi 2 kelompok. Ya. Silakan siapkan buku tulisnya. Kita akan berdiskusi. Ya, silakan duduk di sini. Kita akan berdiskusi. Ya. Kita akan berdiskusi. Pak Guru akan berikan soal pada kamu dan kamu diskusikan bersama dengan teman-teman kamu ya. Ayo anak soleh, duduk rapi. Baik, ya tugasnya kamu Pak Guru minta mencari tahu tentang dari kisah tadi 2. Kamu cari sifat terpuji Nabi Ibrahim apa saja
yang menyembah berhala, nggak takut ya, walaupun mereka menolaknya. Nah, kita juga sebagai seorang siswa harus pemberani. Contoh berani apa? Ayo, Mbak Hanum maju depan. Ya, Pak Guru siap. Berani. Berarti Mbak Hanum mengikuti Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah sikap terpuji, yaitu sabar. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat sabar dalam berdakwah, ya. Dalam berdakwah sabar. Menerima hukuman juga sabar, ya. Kamu semuanya juga harus sabar. Anak soleh, anak soleh. Bagaimana contoh sabarnya? Yaitu dengan cara sabar dalam belajar, sabar ketika mendapatkan tugas, sabar kalau digoda sama temannya. Anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa, membaca doa kafaratul majlis. Bisa nggak? Ya, nanti kita berdoa bersama, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Pak Guru, akhiri pembelajaran kita. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang ya, dengan pembelajaran baru ya. Kita akhiri. Assalamualaikum.